Puji nama Tuhan, hari ini saya bersyukur atas anugerah dan kasih sayang Tuhan. Saya masih bisa menyapa Bapak Ibu Saudara, khususnya kita yang senantiasa belajar merenungkan kasih Tuhan lewat kesetiaan kita untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan yang senantiasa menuntun kita, mengarahkan saya untuk kepada kehendak Tuhan yang sesungguhnya. Baik, kita akan lihat dalam kitab Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Kekayaan orang-orang yang dipilih. Terpujilah Allah dan Bapa kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Garis bawahi, supaya kita hidup kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana kita untuk tetap hidup di dalam kekudusan, di dalam menjalani kehidupan yang begitu banyak persoalan, yang begitu banyak masalah. Itulah planet yang namanya bumi ini. Ada segudang masalah, ada segudang persoalan, dan yang tidak kalah penting, ada segudang dosa yang terus menggerogoti, yang terus mengganggu konsentrasi saya, konsentrasi kita semua untuk mengasihi Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup kudus? Bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Sementara kita ditinggal di tengah-tengah orang yang tidak peduli dengan apa yang hidup legal, dengan apa yang hidup berkenan. Semua dianggap rata asalkan keinginannya tercapai. Kalau kita lihat kondisi yang ada saat ini, tidak ada yang memampukan kita untuk belajar, apalagi hidup di dalam kekudusan yang Tuhan inginkan. Padahal itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Dikatakan di sana bahwa supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kalau kita lihat ayat sebelumnya, di sana dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ingatlah bahwa Allah di dalam Yesus Kristus telah mengaruniakan kepada kita berkat rohani, berkat di dalam surga. Dia ingin itu yang kita miliki. Dia ingin itu yang kita pertahankan. Siapa yang tidak butuh makan? Siapa yang tidak butuh pakaian? Tapi ingat, salah satu pesan Yesus berkata adalah, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Paulus kembali ingatkan,
nyatakanlah kepada Allah dengan permohonan dan ucapan syukur. Khotbah Yesus salah satu adalah jangan kamu khawatir. Karena burung di udara dipelihara, diperhatikan Tuhan, apalagi kita. Jadi untuk menyikapi dunia yang semakin hari semakin jahat, manusia lebih mementingkan keinginannya sendiri daripada kehendak Tuhan. Firman Allah mengatakan kepada kita hari ini, fokuslah kehidupan yang kudus. Fokuslah kepada kehidupan yang kudus. Yohanes pasal 17 ayat 17 berkata, kuduskanlah mereka dengan firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi tidak ada satu manusia pun bisa hidup kudus ketika dia ada di luar firman Tuhan. Jadi pada hari ini firman Allah mengingatkan kita tidak hanya dituntut ke gereja, kita tidak hanya dituntut mengasihi sesama, mengasihi Tuhan, tetapi firman Allah berkata, kita juga diminta, ingat, label kita adalah Tuhan menginginkan bahwa kita menjadi orang-orang kudus, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Artinya, jangan hidup sembarangan, jangan hidup semau kita. Biarlah hidup kita atas kemauan Tuhan. Berdirilah di atas kehendak Tuhan dengan senantiasa belajar merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan lewat kita berdoa, lewat kita setia, lewat kita senantiasa berkomitmen mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Walaupun ada tantangan, walaupun ada masalah, Yesus tetap di atas segala-galanya. Pertolongan sesama kita sangatlah terbatas. Kita tidak akan menemukan kepuasan yang sempurna, kepuasan yang secara kontinu terus-menerus dalam hidup kita, ketika kepuasan itu kita tidak dapatkan dalam Yesus Kristus Tuhan. Ingat, dapatkanlah kepuasan, dapatkanlah ketenangan itu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Lewat apa? Lewat kita melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Sodom dan Gomora syarat dengan pelanggaran, tapi masih diminta Tuhan. Andai kata ada sekian orang kudus di sana, andai kata ada sekian orang benar di sana, lewat orang kudus inilah, lewat orang benar inilah, Sodom tidak akan di bumi hanguskan. Namun kenyataannya berkata lain. Apa yang didoakan oleh sang Bapa orang benar, sang Bapa orang yang beriman, tidak didapatkan di Sodom. Terakhir diminta 10, tidak didapati di sana 10 orang benar. Coba lihat, Tuhan itu konsisten. Walaupun banyak di antara kita seringkali goyah ketika masalah datang, ketika kesulitan datang, kita sulit mengasihi Tuhan seutuhnya.
Kita seringkali fokus kepada masalah kita. Kita lupa. Yesus katakan, jangan kamu khawatir apa yang kamu makan dan kamu pakai. Itu hanya menjadi tabiat, hanya menjadi karakter dari orang-orang yang tidak fokus kepada hidup benar, hidup kudus. Itu hanya berlaku kepada orang-orang yang tidak memperhatikan kehidupan yang tidak bercelah. Namun kamu berbeda. Ketika ada ujian, ketika ada masalah, kita tidak akan mudah meninggalkan Tuhan. Karena kita fokus kehidupan yang senantiasa dikuduskan oleh firman-Nya. Kehidupan yang senantiasa dikuduskan oleh kuasa kebenaran firman Tuhan. Yang senantiasa menjadi patron, senantiasa menjadi petunjuk, dan tidak akan membuat kita keliru. Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Efesus, fokuslah kepada kehidupan yang kudus. Fokuslah kepada kehidupan yang tidak bercelah. Sekalipun kita tinggal di tengah-tengah orang yang tidak peduli dengan kekudusan, tidak peduli dengan kehidupan yang tidak bercelah, tetapi untuk kepunyaannya, untuk miliknya Tuhan. Kesetiaan kita tidak hanya berhenti di ruangan gereja secara fisik, tetapi kesetiaan saya, kesetiaan kita semua yang Tuhan mau adalah milikilah, fokuslah kepada kehidupan yang benar, kehidupan yang berkenan di mata Tuhan. Walaupun ada banyak ujian, ada banyak tantangan, mari tetap hidup kudus, tidak bercelah, jangan pernah langgar tita-tita Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan.